aku ngerasa diriku introvert. Ngerasa diri introvert yang, tapi orang bilang, lo nggak introvert loh Mel. Aku suka Blackpink. Selamat datang kembali lagi di Abiturian Talk. Kembali lagi bersama saya Vena Harahap dan kita hari ini kedatangan orang yang sangat spesial. Tapi dibilang spesial nggak mau, katanya dosa. Jadi buat teman-teman, buat teman-teman Abiturian Talk yang baru pertama kali mampir ngedengerin kita di Abiturian Talk. Ini adalah momen spesial ya. Jadi keberuntungan kalian untuk bisa melihat sosok yang satu ini. Coba kamera. Kita udah kehadiran seorang food specialty atau executive chef atau apa saya ngomongnya nih? Iya boleh. Iya boleh. Saya boleh panggilnya iya boleh. Seorang Melky Waas, executive chef dan juga owner dari Warung Ijo. Yap, yang orang anak Medan pasti udah tahu nih Warung Ijo Excellence ada di mana. Yang enak banget itu. Amin. Amin. Ini orang hari ini datang terbang. Itu lihat kostumnya. Superman terbang. Hari ini datang ke Abiturian Talk dan kita senang banget ya. Terima kasih banyak Mas Melky Waas untuk waktunya di tengah kesibukannya hari ini. Dan ternyata beliau ini juga bagian dari member PHRI ya kalau saya nggak salah ya. Anggota PHRI. Anggota PHRI, oke. Tapi ada embel-embelnya apa tuh? Oh, saat ini menjabat wakil ketua bidang pengembangan bisnis, IT, Litbang sama investasi. Oh, oke. Iya. Tapi embel-embel lain ada juga tuh. Tadi saya sampai pusing waktu briefing script. Ini kenapa banyak banget ya? Ya, mencoba mensibukkan diri. Itu mencoba. Ya, mewakafkan diri. Oh, aduh, baik sekali. Tapi ini yang jadi label dari seorang Melky Waas ini adalah seorang executive chef ya atau food specialty ya kita tahu. Iya, saat ini lebih cenderung melabel nama sendiri itu culinary professional sih, karena profesional sendiri kan pekerja sebenarnya. Oke. Ya, karena di saat yang lain juga menggunakan cook atau chef, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Setiap orang bisa melabelkan diri sendiri dengan chef atau cook, atau saya lebih cenderung ke culinary professional karena lebih bebas lah. Ya, ibaratnya range-nya mungkin lebih bebas. Iya, lebih banyak yang kita kerjakan karena memang kita juga bukan hanya di satu properti saja, kita juga terlibat di asosiasi lain. Ya, sementara kalau bagi saya kalau menggunakan chef ya memang kita harus fokus di satu sisi yang kita menciptakan atau mengkreasi menu, ya, memberikan lebih fokus ke masak-masaknya itu ya. Fokus menghandle satu properti atau makanan karya-karya ini. Sementara kalau saya bukan hanya di Warung Ijo saja, tapi juga handle asosiasi, handle kegiatan lain yang lebih banyak lah. Itu dia cari kegiatan ya. Iya, mewakafkan diri gitu. Sementara yang ini sudah bisa dihandle oleh protege saya misalnya. Mereka udah bisa di ini. Nah, tapi nanti pada saat kita misalnya ke depan ada satu project yang memang harus saya berkecimpung memang full di situ ya, di situ. Oke. Nah, tapi pada saat pertama kali memutuskan untuk terjun ke dunia kulineri itu apa? Apa dari dulu emang cita-citanya ini nanti udah gede nih gua mau jadi chef nih. Udah gede ntar mau jadi cook. Apa emang dari dulu cita-cita dari SD? Kita kan kalau menciptakan cita-cita tuh mikir udah pengen jadi apa? Polisi, jadi apa gitu ya? Dari SD, dari SMP gitu. Iya,
Dulu ya. Dari mana? Kalau dari kecil biasa lah, anak kecil random ya. Pengen jadi pilot, pengen jadi pengacara. Dulu dari pengen jadi apa? Pengacara dulu. Oh, pengacara. Pengacara dulu. Aduh, kacau banget dari Mau jadi dulu. pengacara, gara-gara nonton LLO. Astaga, ini anak 90-an pasti tahu. Pasti tahu. Jadi saya pikir kalau pengacara itu kan ngobrol tuh, dia menyampaikan argumentasi dia di depan. Terus ada juri-juri gitu ya? Gitu kan. Kata bapak saya, oh beda. Hukum di Indonesia nggak kayak gitu. Indonesia loh. Kita tuh di sini nih ruang sidangnya tuh gini gitu kan. Ah, oh enggak ya? Jadi kan, oh nggak jadilah, gitu kan gitu. Sesimpel itu, nama juga masih bocil kali ya. Itu umur berapa itu? SMP. SMP kelas 2, mungkin kelas 1 gitu ya. Ya SMP kan nonton LLO. Zaman itu kan orang Medan udah nonton duluan tuh kan RTM 1 2 TV 3 gitu. Iya, zaman kita TV. Belum ada RCTI juga udah nonton gitu. Karena pakai booster zaman itu. Iya, pakai parabola dulu Iya. ya. Tiba-tiba akhirnya oh ya udah nggak jadi itu, jadi arsitek deh. Nah, jadi arsitek ya udah. Itu kelas 1 langsung kejar tuh. Pokoknya harus masuk A1. Zaman tuh ya maksudnya kalau Zaman itu 3A1 ya. A1, A2, A3 ya kan. Nah, A2 tuh bio, A3 sos. Nah, udahlah masuk kejar. Masuk dong A1. Ya. Begitu hari pertama langsung pusing kan. Wah. Itu ini apaan lihat ya? pelajaran apa tuh? Fisika, matematika, kimia gitu kan. Mulai dari Senin sampai Jumat ketemunya yang itu-itu juga gitu kan. Waduh, bilang nggak sanggup nih kayaknya ya. Tapi kan udah kita jalanin aja. Kita kan harus konsekuensi apa yang kita ambil. Itu namanya komitmen ya. Iya. Habis itu tiba-tiba di kelas berapa datanglah tuh kakak kelas kan Taruna Akabri itu. Oh, gagah-gagah tinggi-tinggi cepak gitu kan. Wah, boleh nih. Kan opa saya juga tentara juga gitu kan. Oh, boleh. Ada yang meneruskan kan. Boleh juga nih pakai embel-embel jenderal depannya kan. Wah, Jenderal Melki. Ini gitu. cita-citanya random banget Iya, ya. random sekali. Terus itu juga berubah lagi itu. Menjelang mau udah kelas 3 nih, udah mau ibaratnya Udah mau lulus-lulusan semester. ya? Nah, kita kan harus udah mempersiapkan diri mau jadi apa gitu kan. Udah prepare lah. Tiba-tiba berubah lagi. Sorry, udah cepak belum? Udah. Oh, udah Zaman itu kan udah film Speed kan, Keanu Reeves. Ini kayaknya 80% dia inspired dari film. Itu kan udah ada film Speed zaman itu kan. Semua rambutnya cepat gitu kan. Iya kan? Akhirnya bapak saya bilang, ya udah kalau nggak jadi jenderal di hotel. Jenderal apaan di hotel? Saya bilang. General manager kata dia. Walaupun agak beda lah ini konotasinya. Oh, gimana cara jadi general manager? Ya udah sekolah hotel. Tunggu dulu, kenapa nggak jadi jenderal yang tadi? Hah? Jenderal cepak yang bintang 2 itu. Kenapa quit tiba-tiba tidak? Tiba-tiba ngerasa nggak usah lah, biar yang lain aja yang belain negara ini. Saya nggak cukup apa namanya nasionalis kita di tempat yang lain lah. Oh gitu. Dan akhirnya memutuskan masuk ke itu. Sekolah hotel. Sekolah hotel. Nah, sekolah hotel itu ada pilihannya, apakah kita akan ke luar negeri atau kita di dalam negeri. Nah, karena ya dikasih opsi. Ini yang di luar ada Swiss, ya ada di Prancis, ada di Inggris. Nah, yang di Indonesia yang NHI jadi ya? acuan pertama itu sekolah saya yang di Bandung. NHI itu. NHI. Ya, pada tahun 90-an itu saya masuk 95. Dia namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Dulu memang dia menggunakan nama NHI, National Hotel Institute. Ya. Nah, sekarang itu udah diubah sama Kementerian Pariwisata jadi Poltek Park NHI Bandung. Jadi tetap pakai embel-embel NHI-nya. Oke. Gitu. Oke. Nah, Jadi akhirnya itu saya tamat, ya melanjutkan ke Bandung, ngambil jurusan kalau di Indonesia itu manajemen tata boga. Pada saat itu namanya Food Production Management. Oh, itu basically adalah memang langsung specialty-nya masak-masak itu. Iya, 3 tahun itu kita masak. Jadi semester 1, 2, 3 kita itu memang fokus di masak. Nah, itu di kampus itu kita seminggu teori, seminggu praktek. Seminggu teori, seminggu praktek. Itu masuk. Dari teorinya masuk dari jam 7, pulang jam 4 sore. Wah. Iya.
dari Itu- Senin sampai Jumat. Kecuali hari Jumat kita pulang setengah hari. Oh, itu sama ya kayak sekolah kita di masa-masa lalu Iya, ya? itu sama kayak yang ini dari pagi itu udah jam teori ya. Itu seminggu, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, jam Minggu prakteknya kita masuk dari, kebetulan kelas saya itu 2 shift. Itu seperti apa tuh? Jadi masuk jam 7, pulang jam 7 malam. Itu sanggup itu ya? Iya, dan kita tuh berdiri sekian jam, bukan duduk. Duduk itu hanya pada saat istirahat, makan siang dan makan malam. Tunggu dulu. Tadi katanya nggak sanggup untuk jadi jenderal, ya? Tapi berdiri 7 jam, berapa jam tuh? 12 jam ya? Iya. 12 jam, istirahat cuman, ya just say setengah jam mungkin. Sanggup? Iya, alhamdulillah. Sanggup. Dan Tapi itu pegang istirahatnya ini. lebih lah, istirahatnya lebih. Karena gini, apa yang kita masak, itu nanti di-serve ke restoran praktek, yang makan kita-kita juga sama teman-teman kita. Oh, tunggu dulu. Ini kan jenis-jenis makanan kan beda-beda ya. Maksudnya kalau kebetulan aku pernah juga di di hospitality. Itu kan ada pastry, ada Ya. macam-macam ya, ada beverage yang lain gitu. Nah, itu udah langsung dibagi kah atau kita boleh pilih Ya, pada saat jurusannya? kita mendaftar ke sekolah itu, NHI itu, kita udah kasih pilihan. Pilihan pertama misalnya kita mau di food and beverage management. Pilihan kedua di food production management. Ternyata setelah kita disaring, oh kita lulusnya di pilihan kedua, food production management. Itu ada tesnya lagi. Ada tesnya. Oke, boleh tahu nggak di masa lalu itu kalau untuk masuk itu bayarnya berapa? Ini info ya buat teman-teman yang mungkin Itu interest saya ya. masuk tahun 95 ya. Iya, 95. Jadi udah semuanya nih. Ini saya kasih tahu ya. Udah uang praktek. Ya, udah uang masuk, uang praktek, uang baju, uang buku, uang asrama selama 1 tahun. Oh ya, kalian nginap ya? Iya. Oh, oke. Dan ada uang apa lagi? Itu saya bayar 1.770.000. Oh. Zaman itu aja udah. Coba kita konversikan ke zaman sekarang. Oke. Zaman itu aja juga udah terhitung sangat murah loh untuk ukuran sekolah. Waduh. Kenapa? Satu, dia juga disubsidi. Ini kan sekolah pemerintah sebenarnya. Iya, betul, Di bawah ya. Kementerian Pariwisata. Sampai sekarang pun juga sekolah-sekolah yang sister kampus kita juga angkanya juga nggak terlalu terlalu signifikan naiknya. Karena kita dapat subsidi. Kan seperti itu. Kalau sekolah kita zaman-zaman dulu dapat subsidi nggak ya? Nggak, kebetulan ya teman-teman abituren talk. Jadi kita zaman-zamannya Mas Melki dulu angkatan 95 ya? Aku graduate 94. Oh, 94. 94. Kalau diriku, aduh disebutin ketahuan tuanya deh. Nggak apa-apa. Kalau diriku 99 ya waktu itu. Jadi kita waktu itu pernah bersekolah di sekolah yang sama. Kita Iya, pernah jadi di Harapan ya waktu Aku dari itu. TK. Sama dong dari TK. TK, SD, SMP. Aku di Dulu ada ibu siapa ya namanya yang rambutnya keriting. dari itu Harapan tuh masih yang belum gedung tinggi-tinggi. Iya. Itu sampai yang udah jadi kayak satu kota dalamnya. Iya, Rapat-rapat. bener-bener berubah ya sekarang Harapan ya. Berubah. Itu Nah, yang jadi dan luar masih biasa. ingat juga di belakang tuh ada jualan sate apa, sate Padang, nanti ini ya kan, Nah. nasi itu masih terekam sih di ini. Jangan-jangan dia inspiring ini seorang chef Suka jajan Melki. dulu ya. Ya. Suka jajan juga masak. Hah? Inspiring by that gitu. Gara-gara suka makan, suka jajan, ini masih ingat sate Padang. Ada tuh Ya kan? yang itu kan? Yang pakai kumis kan? Iya, Yang jualan pakai kan? kumis. Nah, terus ada Yang kiri kanan kan sini juga jualan buku, sini jualan buku. Sebelah sini ada yang jualan martabak, sini jualan yang nasi campur tuh. Yang kalau bayar 500 dapat ini. iya zaman dulu masih Iya. ya, bakso juga ya masih. Iya. 500 di zaman kita, itu 500 bakso itu udah dapat penuh ya? Nah, udah penuh. Udah penuh. Dan kita bilangnya gini, bang, penuh bang. Iya. Ketahuan barbarnya. Jadi habis itu ya mungkin ya memang aku suka makan sih, memang suka apa wisata kuliner. Sampai saat ini juga punya cita-cita sih. Ini cita-cita ya. Iya. Keliling dunia untuk mencicipin makanan orang. Waduh, itu nggak takut ini bulat gitu? Iya, ya itu kan memang pasti kan
ada, bukan kita makanin terus-terusan kan, kita tetap harus Oh jaga. nyicip ya, Iya. nyicip. Kita tahu misalnya kita datang ke Polandia misalnya, kita makan makanan tradisional. Ini kalian jualan apa sih? Yang misalnya datang kita wisata, kita makannya pinggir jalan. Oh, street kita foodnya makan yang mereka. mungkin yang dari restoran kafenya yang terkenal. Kita jangan hanya di restoran kafe itu aja, karena itu kan memang diolah secara profesional oleh cook atau chef. Tapi yang di pinggir-pinggir itu kan juga mereka jualan apa, makan jualan apa. Sama seperti kita kayak kita makan bakso, Terus kita ke Jogja, makan jalannya cireng, apa? iya kan, makan pempek, makan sate kelata, gitu Bener, kan. bener. Dan itu kan experience-nya itu mahal, nilainya itu ibaratnya kita kalau hidup ini kita mengumpulkan poin-poin itu loh, kayak kita Iya. jalan, kayak kita main Nintendo Super Mario Bros. Aduh, dia ingat Sega. Ya, kita udah ngumpulin ini, kita udah pernah makan ini, kita pernah main ini. Itu jadi satu portofolio yang luar biasa loh kalau kita catat satu-satu. Aku udah pernah makan ini loh. Iya, Aku udah pernah makan ini loh. Betul. Nah, itu yang ibaratnya ke depan aku mau tuh keliling Indonesia atau keliling dunia makan makanan yang bisa tapi- dikonsumsi aslinya. Tapi makanan yang, nah, ini ada pertanyaan titipan ya. Pertanyaan apa sayang? Ini dari tim kreatif ya. Oh, favorit di kantin apa? Dari seorang Mas Melki. Di kantin Harapan ya? Di kantin Harapan. Favoritnya Waktu SD, SMP. sate Padang lah. Satu kan, bener kan, sate Padang kan. It's part of street food itu mah. Sate Padang. Kalau di zaman-zaman aku sih bakso ya. Kalau kita bakso Iya. roti ayam ya waktu Iya. itu ya. Satu dia nggak terlalu berat. Iya. Kan? Kalau misalnya di sebelah itu juga ada dia yang jualan nasi campur kan, nasi sayur itu kan. Sebelah Nasi kiri itu goreng, mah. ya, nasi goreng ya kan. Iya. Nasi goreng pakai telur dadar gitu kan. Iya. Cuman kalau sate Padang kan kok kita tuh kita istirahat jam 10 ya kalau nggak salah. 9.30 dong. 9.30 Setengah 10 ya kita. 9.45 sampai jam 10 masuk lagi. Iya. Itu kan cukup, maksudnya ya udahlah cukup sampai menjelang makan Nggak terlalu siang. berat ya. Kalau makan nasi kan begah sekali rasanya. Dan setelah ini adalah ngantuk teman-teman. Ya enak tuh pelajaran gini-gini nih. Iya. Tapi ini ada salah satu kelakuan kita di masa-masa sekolah dulu ya. Masukin makanan di bawah meja. Itu nyebut Permen karet biasanya. kalau nyebut branding boleh disensor ya. Itu ada permen yang aduh apa ya namanya? Bisa nanti kita suka letup-letupin gitu. Ya. Jangan itu malah branding nanti gua di Udah nggak ada kali ya? Masih ada nggak sih? Oh masih ada. Oh branding jadi. Tuh kan jadi ketahuan. Udah. Siapa tahu mau endorse ya silakan. Tapi dari sekian banyak negara atau sekian banyak daerah yang pernah dikunjungi dan dicicipi itu street foodnya, paling memorable itu yang mana? Di mana waktu itu? Aku suka makanan Jogja, suka. Wah, kan makanan Jawa Timur walaupun belum datang ke Surabaya, ternyata bisa ditemuin di Medan atau Jakarta kan. Iya. Tapi beda sih kalau kita ke Jogjanya langsung Beda, ya, iya kan? beda. Misalnya kayak gudeg. Nah, aku juga pas datang ke Jogja itu, gudeg itu beda-beda loh. Kita misalnya datang dari Medan yang cuma tahu gudeg, that's it, is one item gitu. Tapi datang ke Jogja ditanya sama sepupuku yang tinggal di sana, kamu suka gudegnya yang mana? Mau gudeg kering, gudeg basah. Nah itu dia, aku juga baru tahu waktu mampir ke Jogja waktu itu. Gudeg keringnya mau yang pedas atau yang manis, mau yang gurih atau manis atau pedas. Yang basah juga begitu, mau yang gurih, pedas atau manis. Oh beda-beda mbak. Iya beda-beda seleranya man. Oh oke. Karena yang kebanyakan kita jumpai di Jakarta ya, kebanyakan gudeg itu in overall itu ya itu gudeg ya itu yang manis ya. Yang manis, yang gurih. Iya. Ternyata kalau udah datang ke sana langsung, mereka punya banyak varian gitu. Nah, tapi yang misalnya kalau udah keluar kota dari kota Jogja sendiri, mereka ngambil satu yang ini gitu untuk jadi gudegnya rasanya kan gitu. Tapi kalau datang ke Jogjanya langsung, mereka punya banyak varian. Dan itu beneran serius nih. Kita jauh-jauh pergi ke luar negeri, cari makanan yang gimana banget. Tapi ternyata emang di negara kita sendiri. Balik selera awal. Iya benar. Iya. Dan itu memang luar biasa enak. Karena aku beneran udah nyobain dan itu nambah berkali-kali. Asli. Tapi itu kan yang enak ya. Itu yang enak ya. Nah kalau yang rasanya agak-agak dibilang Ajaib. tasteful juga enggak, agak-agak
apa ya, aneh mungkin. Agak ajaib ya. Pada saat makannya, wah ini apaan? Apa ya? Itu di mana tuh? Saat ini belum ketemu Tapi ternyata, sih. Karena memang belum banyak kota yang dikunjungin juga. Ya, jadi saat ini belum ketemu yang rasa yang ajaib. Kecuali memang makanan-makanan yang weird ya. Nah, itu apa? Di mana? Ada acara TV tuh makan misalnya yang mungkin kita tuh nggak terbiasa makan, yang kayak makan ulet apa. Aku belum kebayang ya makan. Nggak mau bayangin kok. Orang itu kan makannya enak banget kan. Itu kan masalah selera jadi jatuhnya. Kalau kita kan enak kali ya. Kalau kita dengar penjelasan dia, rasanya kayak santan gitu, kecap santan campur susu gitu kan. Wah, apa iya gitu ya. Antara pengen ngerasa tapi kok belum sanggup. Maksudnya jadi udah deh makanan yang pasti aja, maksudnya pasti di jualan pinggir jalan tuh ada gitu kan. Ya bakso gitu, kayak misalnya ada orang yang selera kan beda-beda dan pengetahuan orang, informasi beda-beda. Misalnya orang nggak bisa makan rujak cingur, ya kan? Karena kan itu dari moncong sapi kan. Keluar, aku pengen nyampein. Iya kan? Aku suka makan rujak cingur. Oh my god. Iya. Langgananku ada di Medan, langgananku sini. Itu rasanya apa? Enak. Aku nggak pernah. Maksudnya, even untuk nyobain ngedekatin gitu ya. Orang ada dua yang nggak bisa dia terima di item di situ biasanya, petisnya sama cingurnya. Iya, cingurnya itu pasti kan moncong sapinya kan. Iya. Nggak berasa ciumannya. Sama petisnya nggak semua orang. Orang lebih cenderung lidahnya lebih suka ke pecel, ya kan. Gado-gado, ya, lidahnya bumbu-bumbu itulah. Tapi kalau petis mungkin dia kan agak apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya agak tangy. Ya, rasanya agak tangy sedikit. Terus dia ketemu dengan moncong sapi ini campur sayur-sayuran dengan tempe gitu. Itu rasanya ke-blend kah atau hilang kah rasa si mulut sapinya itu? Ya rasa tetap ada atau? Tapi kan itu kan direbus dengan bumbu juga. Jadi bukan kaldunya dapet. Iya, dia nggak ada kuahnya. Nggak ada kuahnya. Itu hasil rebusan terus dipotong-potong. Gua geli. Gua nggak cocok jadi eksekutif chef. Nggak sanggup. Dan itu bukan hanya satu-satunya makanan Indonesia yang banyak orang nggak bisa konsumsi. Di luar itu banyak sekali. Ada makanan daerah-daerah lain yang kayak ulet-ulet belatung itu kan ada tuh. Ya gitu. Kan tapi udah pernah coba? Belum pernah coba. Pengen coba tapi kok belum sanggup ya. Kasian ya. Kasian sama diri sendiri gitu. Pengen rasa tapi ada beberapa makanan yang saya belum datang ke tempat itu udah rasa misalnya. Dan 3 tahun di Bandung kita jadi mempunyai khazanah baru. Kita orang lahir besar di Medan, makanan kita udah ketahuan dong, makanannya rempah, bumbunya terasa. Terus kita biasa makan makanan Padang, makanan Mandailing, ya kan. Terus kita juga makanan Sumatera, Aceh, Melayu. Tiba-tiba kita datang ke Bandung yang, wah apa nih ya? Dari yang nggak sanggup makanan mereka sampai akhirnya, oh ternyata oke kok, ternyata bisa menikmati. Ya bisa di palet kita tuh terbiasa. Soalnya ini nggak bohong loh, ini waktu pas baru nyampe di kampus, seminggu tuh makan Padang, karena nggak tahu makan yang lain. Belum sanggup kan, tapi nggak berani coba atau belum mau coba? Nggak berani coba waktu itu, tapi mau nggak mau kan akhirnya kita harus adjust lah sama lingkungan. Kita harus makan ini, makan itu. Ternyata, nggak seserem dalam pemikiran kita kok. Misalnya kayak makan lotek misalnya. Lotek itu mentah semua dong. Kalau itu masih nggak kenapa-napa itu mah. Kan kita biasa makan kan pecel, itu udah direbus semuanya. Gado-gado udah rebus semuanya. Terus tiba-tiba ketemu, buset ini nggak dimasak sama sekali loh. Tapi itu mah nggak kenapa. Itu mah lumayan atau mah. Habis itu ada ketemu yang ternyata ada makanan lain nih, makanan Bandung tuh. Ini kayak misalnya kayak batagor, zaman itu nggak ada di kota Medan gitu kan. Wah enak nih makan batagor, ya siomay. Ternyata variannya banyak banget ya. Banyak. Habis itu kita memang
kuliahnya manajemen tata boga, ya kita mau nggak mau kita ketemu dengan makanan-makanan dan di menu cycle kita yang kita masak tiap hari itu untuk mahasiswa itu kita punya menu cycle. Pagi makanan siang sama makanan malam kita, kalau misalnya siang kita masak makanan westernnya, malam makanan Indonesia. Besok Selasanya gantian, siangnya makanan Indonesia, malamnya makanan western. Mungkin biar kita bisa ini terbiasa ya, iya terbiasa. Terus karena kan memang keilmuan seperti ini memang harus continue, diasah terus menerus agar kita terbiasa gitu kan. Itulah hospitality industry itu kan seperti itu. Awalnya seminggu sama, kalau kita harus ngepel sendiri dapur udah diiniin, habis itu ada kotoran di selokan kita ambil sendiri pakai tangan. Itu kan kayak ibaratnya ya dulu kita ngerjain ngepel rumah juga, cuman nggak sampai bersihin sampai ke bawah-bawah. Ini kan harus sampai bersih ke bawah, harus mengkilat semua tuh saluran air itu kan. Nah, itu karena kalau pada saat kita masuk ke dunia hospitality, semuanya itu benar-benar yang biarpun kitchen harus bersih, benar-benar bersih kan bersih, ya. Karena kan itu bagian dari apa sih? Nanti ada inspeksi apa segala macam kan? Iya, itu juga bagian kan? dari SHS sih. Nah, ada safety, hygiene, sama sanitation. Nah, itu kan ya nggak jauh-jauh dari dunia makanan dan minuman kayak gitu. Dan nanti pun di industri juga kita akan ibaratnya akan selalu berhubungan dengan regulasi-regulasi kebijakan seperti itu, kan seperti itu. Jadi, nah, pada saat selesai kuliah ya dan mulai berkecimpung di dunia hospitality gitu ya, pertama kali karirnya itu bekerja sebagai apa? Sebagai cook. Sebagai cook? Di Hotel Hyatt Areduta, Jakarta. Oh, di Jakarta itu berarti ya? Jakarta. Okay. Pas trainingnya situ juga sebenarnya. Okay. Jadi kita 3 tahun kuliah itu, pada semester 4 itu kita training 6 bulan. Itu kita ditempatkan oleh kampus di mana. Saya training di Areduta itu 6 bulan. Sebenarnya udah ditawarin sama manajemen, lo mau kerja sini nggak? Lah. Ya mungkin mereka lihat performance kita selama 6 bulan jadi training dulu ya. Kan itu training kan mereka punya banyak outlet, kita pindah-pindah, ada ke pastry, ada ke banquet, ada ke restoran Italinya, ke kafenya, ke restoran ke kantin karyawan. Oh, itu nggak langsung ke sous chefnya itu nggak ya? Enggak ya? Kita training dulu ya, oke. Nanti abis itu ditawarin, ya Pak, saya tamatin dulu, saya ambil diploma dulu. Ya udah, lu ambil aja dulu diploma. Ya udah, kita graduate, kita apply. Alhamdulillah keterima. Nah itu langsung gabung ke Banquet Kitchen. Nah itu kalau di tentara itu batalion infanteri itu. Kalau nih ya, dulu pada saat saya berkecimpung di dunia hospitality, orang banquet dan orang-orang yang namanya chef itu ya, itu entah judes, entah galak, entah apa, saya kurang tahu itu waktu itu. Tapi sense of that itu memang ada. Untuk jadi seorang chef, untuk jadi orang yang berkecimpung di dunia banquet itu memang kayak begitu ya? Satu mungkin dibentuk oleh lingkungan mereka, panas. Panas satu, habis itu beban kerja dia. Oke. Iya, karena misalnya kayak ada event 1.000 orang, itu kan berarti kan responsibility dia harus bagaimana mengolah dari raw ingredients ini jadi edible disease gitu kan. Jadi high of stress-nya itu tinggi banget. Tinggi. Itu memang kita kerja tinggi sekali, stres di dapur itu memang sangat tinggi. Termasuk yang orang servisnya itu stressful banget, tinggi. Dan kebetulan saya di hot banquet kitchen yang nggak ketemu dengan dingin. Iya, itu memang panas. Nah, itu yang kadang-kadang beberapa orang karakter itu bisa jadi dibentuk pada saat kita bekerja, bisa jadi memang karakter manusia seperti itu. Jadi ya ada yang mulutnya lemes lah, ada ya, ada yang judes, ada yang galak. Tapi pernah mengalami itu? Biasanya dijudesin sama atasan, ya kan pasti. Kalau misalnya kita kerjanya nggak bener, lo gini aja nggak bisa, katanya anak NHI. Bawa-bawa NHI lagi ya? Ya, katanya nggak bisa. Oh ya, oke bos, buat seperti ini. Dan cenderung memang orang dapur ya bukan mau buka aib atau apa, misalnya kalau karena jarang wanita di sana, jadi kalau perempuan lewat suka manggil Neng, mampir Neng. Tapi iya loh, kebanyakan itu kenapa ya, fenomenanya adalah kalau di kitchen itu
itu benar-benar 90% ya. Jangan bilang lah 100%, tapi 90% itu adalah male. Kenapa? Ya itu juga nggak bisa dibilang fenomena alam ya. Memang seluruh dunia seperti itu. Emang gitu ya? Satu, kita kerja terus-terusan berdiri. Oh. Berdiri sekian. Cowok Kalau misalnya lebih itu 8 ini ya, sampai 9 stamina jam ya. lah kalau di hotel ya, di industri. Kalau yang double shift, ya dia sekian, tambah lagi bisa 12 jam. Kemudian satu, ini saya dapat informasi, misalnya bukan berarti benar kali informasi. Kalau yang perempuan, kan ada tamu bulanan datang. Iya. Ya, Bukan ya. informasi, itu mah itu beneran. Iya, enggak. Artinya informasi mengatakan kalau mereka tuh suka terganggu kerjanya, nggak fokus kalau misalnya si tamunya. Iya. Iya kan, jadi sementara pekerjaan ini membutuhkan fokus yang luar biasa. Nah itu satu. Kemudian dia pasti akan menikah. Oke, nanti pasti ada cutinya. Pasti ada keluarga yang pasti ada cuti hamil, dia Iya. ngurusin anak. Otomatis dia tidak kembali dalam berapa bulan belum bekerja. Belum maksimal lah ya. Maksimal. Dan itu pasti anak sakit di rumah, dia kepikiran. Beda kalau kita laki-laki memang pencari nafkah utama misalnya, ya kan biasanya ada istri atau ibu yang ngurus di rumah. Nah, beda. Jadi sebenarnya lebih pressure sebenarnya jadi wanita kerja di dapur dibanding laki-laki, karena dia harus mengeluarkan beban yang lebih luar biasa, lebih extra effort dibanding yang laki-laki. Yang laki-laki, oke. Bukan berarti wanita itu tidak bisa menjadi posisi yang tinggi, jadi eksekutif chef, enggak. Bisa. Kalau saya nggak ada namanya, lo kan perempuan. Gara-gara perempuan atau gara-gara laki-laki, oke. Saya justru kok punya atasan perempuan juga nggak masalah, hebat berarti kan. Berarti kan dia mengeluarkan sesuatu effort yang luar biasa, despite dia punya suami, punya anak, punya keluarga, ya. dia masih bisa manage itu ya. menjalankan karirnya dengan baik gitu. Dan Ya. hasil karya dia bisa menjadi eksekutif chef, berarti kan tiap karir yang dia jalani kan berarti kan bagus ininya, performance-nya. Iya. Kan seperti itu. Itu lebih, saya misalnya ke wanita perempuan, wow, lo bisa kesini. Kalau laki-laki capek posisi eksekutif chef, ya mungkin semua bisa kali, ya, kan gitu. Kebanyakan emang eksekutif Iya. chef itu cowok ya. Iya. Tapi ini sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya, teman-teman Nabi Turento, mau nawarin Mas Melki mau minum apa gitu? Minum apa ya? Pengen minum apaan? Pengen minum apa? Minum apa? Apa aja katanya mah? Aja ya. Air putih juga nggak apa-apa juga. Air putih juga nggak apa-apa. Jangan dong. H2O. Apa? Sama aja. Tapi ini kita mau perkenalkan sedikit ya. Ini ada sponsor dari, sponsor. Ini apa namanya? Lupa nih. Kreatif Malaka Pandan Cake. Cup Malaka, jadi salah dong. Pandan gula Malaka cupcake, panjang amat. Nah ini dari juri Indie Bar ya teman-teman ya. Nah kalau ini boleh dimakan sekarang kayaknya. Oh iya. Nah nih. Aduh, makasih kakak. Nah kalau ini ribet tapi enak banget. Ini donat kentang. So ini healthy ya sebenarnya, dari juri Indie Bar juga. Nah kalau ini apa namanya? Marble cake. Marble cake. Nah, chef, ini apa chef? Ini apa namanya nih? Karena walaupun bahannya bisa sama, orang ngasih nama bisa beda-beda gitu. Roll tape kalau ini mah. Roll tape dari Markas 7. Goreng. Ini produser bisa marah. Ini spicy rissoles. Oke. Dari Queen Kitchen. Ya. Queenin, ngambek dia. Namanya dibaca Queenin Kitchen. Kunin. Waduh. Oh, ini risol. Dia rasanya kari, teman-teman ya. Ini apa nih? Tape roll. Tape roll goreng. Oh, iyalah. Ya, ini yang punya orangnya ada nih, boleh dipanggil ya. Sini. Iya, Tat, kakak. Sini kakak. Sini dong. Katanya mau jualan kuinin. Gimana? Kita di endorse nih ceritanya. Sesama pemerhati makanan harus dikenalkan. Ini. Aduh maaf. Jadi kalau mau pesen, kenapa di belakang sih? Lo kenapa sih? Oh muter. Kalau untuk pelafalan sebenarnya Kunin Kitchen, Mbak. Kunin. Oh kunin. Yang bilang Queen sih lebih seringnya, padahal itu Oke. Oh kunin. Baiklah. Kunin Kitchen. Yes. Oke. Kita sih lebih ke masakan Melayu sebenarnya, Chef. Oke. Mungkin
Ini Melayu. Ibu sih, almarhum ibu. Oh iya iya iya, Jadi baiklah. kalau dari soalnya kita adaptasinya dari rasa Jangan jualan lu. Iya. Segan-segan sebenarnya. Tapi silakan kalau mau jualan, kalau mau beli langsung ke Kunin Kitchen ya. Ya, kita Ada websitenya apa? Instagramnya. Ada Instagramnya juga. Kunin Kitchen. Sebutin Instagramnya Kunin Kitchen. Kunin Kitchen gitu aja. Follow. Follow. Silakan follow. Jualan juga sekalian. Jangan lupa follow juga Abiturent Talk ya. Like, comment, and subscribe biar kita makin semangat bikin video-video yang lebih bermutu nanti. Tapi kita belum selesai karena kita belum makan. Oke? Silakan chef. Dari juri Indibar nih. Dari juri Sebagai Indibar, sesama ya. kuliner yang UMKM, saya mengakui kalau untuk juri Indibar. Nah, UMKM di Medan kan lagi booming banget ya. Apalagi sejalan dengan boomingnya pariwisata nih. Relate dengan Ibu Kunin mau balik lagi atau Ibu Kunin mau di sini? Sebenarnya sama ahlinya. Sama ahlinya. Makanya Saya Ibu Kunin tidak mau kembali. Terima kasih. Ibu Kunin ngadon. Ya. Ini teman saya dari dulu, dari zaman SD ini. SD, SMP, SMA. Masih sama. Profesinya akhirnya menjadi seorang culinary expert. Asik. Oke, relate dengan UMKM tadi sempat disinggung dikit ya. UMKM lagi booming, lalu pariwisata juga lagi booming. Nah, concern dengan itu PHRI adakah involvementnya untuk Oh iya, kalau di kita memang membuka seluas-luasnya untuk UMKM yang bisa kita salurkan ke member kita. Ya kita ibaratnya mempertemukan B2B-nya lah, ibaratnya yang jual UMKM dengan usernya lah. Oke. Usernya kan pihak hotel, baik itu UMKM yang dalam bentuk makanan atau minuman ataupun produk-produk lain yang non makanan minuman, misalnya kayak slippers hotel. Oh, Ya kan oke, ada oke. misalnya ada satu perusahaan UMKM, dia bisa memproduksi slippers dengan misalnya lebih etnik, misalnya pakai menggunakan uis karo atau pakai ulos. Nah itu kita di wadah PHRI ya kita pertemukan dengan hotelnya, ayo dong disupport menggunakan produk mereka seperti itu. Ataupun ada beberapa hotel juga yang member kita memang sudah menyediakan tempat UMKM di hotelnya. Oke. Jadi bisa ibaratnya Makasih. bisa dititipkan ke sana produk-produknya seperti itu. Ataupun misalnya bisa juga membuat MOU dengan properti masing-masing via PHRI-nya ini di membernya kita. Misalnya ada UMKM membuat bumbu dasar kuning, merah gitu kan Oke. bisa disalurkan ke hotel atau restoran yang menggunakan bahan baku itu, ya dia menggunakan produk-produk UMKM daripada misalnya harus beli bahan baku ini dibuat ini kan yang sudah jadi ada UMKM. Nah itu tergantung nanti UMKM-nya bisa memenuhi target produksinya sesuai dengan Oh, itu ada kuotanya ya. misalnya. Gitu, oke. Misalnya mereka berjanji misalnya ke hotel bisa sampai 100 kilo sebulan. Nah, Oke. itu kan kita ya itu kita jadi wadahnya sih Oke. di PRI. Sejalan dengan itu, perkembangan perhotelan nih. Perkembangan perhotelan khususnya di Sumatera Utara, tapi khususnya di Medan mungkin ya. Itu dari pihak-pihak PHRI itu seperti apa nih? Dari point of view-nya seorang member PHRI dan juga dari wakil apa tadi? Panjang soalnya labelnya. Business development apa gitu. Saya dari PHRI, kemudian juga anggota ahli itu Association of Hospitality Leaders Indonesia. Nah, tuh. itu dia. Silakan ya. Didengarkan. Sementara PHRI itu adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Saya saat ini bergabung ke BPD Provinsi Sumatera Utara. Oke. Nah, kita kalau menilai jumlah tingkat hunian hotel sekarang mengalami peningkatan dibanding kita masa pandemi kemarin. Yang itu Oke. yang kita bisa bilang itu betul-betul apa ya bahasanya? Betul-betul tiarap lah
Kita tuh betul-betul tiap Ini dari segi apa nih? Okupansinya kah? Okupansinya. Okupansi juga kacau waktu itu. event nggak ada dari kan revenue-nya berarti kan dari room revenue, dari Ya, F&B revenue-nya. Ya, ya. Baik itu datang F&B revenue, baik itu di event ataupun di restoran, itu kan tidak ada tamu, tidak Ya. ada mau mengadakan event juga terhambat gara-gara ada PPKM level sekian. Ya. Nah, kalau udah level 4 gitu kan kayak kemarin itu hotel nggak bisa ngadain event, ataupun misalnya kayak perusahaan IO Ya juga itu lagi ya. nggak bisa ngadakan event, bahkan yang outdoor juga nggak bisa, apalagi dia di indoor, kan seperti itu. Iya betul. Nah kalau ini kan banyak sekali nih pertumbuhan hotel-hotel baru nih, hotel-hotel yang kecil, bahkan ada hotel-hotel yang kita nyebutnya apa, hotel melati ya. Nggak boleh itu branding dong. Ntar gue disambit ntar. Itu apa semua hotel harus masuk ke ininya PHRI? Jadi membernya PHRI atau seperti apa? Kalau kita sih maunya ya kita gabung di dari sisi PHRI, kita gabung aja semua di PHRI, karena akan makin kita banyak anggota situ, membership, networking semakin besar jaringannya, dan kita bisa saling membantu, baik itu informasi ataupun apapun itu yang Mungkin regulasi juga ya? berkenaan dengan regulasi atau kebijakan pemerintah, itu yang bisa kita backup dari asosiasi ya, perhimpunan. Nah tapi kan kita tidak ada satu regulasi atau kebijakan atau mandatori semua hotel restoran harus member PHRI. Nah tapi kita sarankan sebaiknya bergabung sama kita, karena kalau bergabung ya pasti kita akan lebih banyak benefitnya seperti itu ke depannya. Apakah ada persyaratan khusus untuk setiap hotel untuk bisa joining ke? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Tidak. Jadi tapi tetap bayar ya atau gimana? Iya, paling kan ada Member fee-nya. annual fee-nya tetap ada seperti itu. Okay. Karena kan memang untuk menjalankan organisasi perhimpunan itu kan tetap ada dana yang harus dikelola ya untuk ini. Karena Atau ada conference kadang ya? ya buat event, buat apa itu. Tapi kan yang namanya perhimpunan yang sudah jelas itu kan pasti punya database, punya angka-angka yang sudah sangat valid, ya itu bisa dipertanggungjawabkan tiap tahun, bahkan per 5 tahun. Itu tetap pada ininya ya, Iya, laporan karena kerja ya pasti ya. tanggung jawab kita kepada member kan gitu. Makanya kita ada rapat kerja daerah, kemudian kita ada kemudian yang di pusat ada rapat kerja nasional, kemudian di cabang-cabang kita ada muscap, ada musda. Cari kegiatan benar-benar wakafnya luar biasa. Iya, mewakafkan diri. Wakafnya luar biasa. Nah, ini wakafnya PHRI selama masa-masa pandemi kemarin tuh. Nah, itu gimana tuh? Apa sih yang dilakukan oleh PHRI untuk mensupport balik nih? Ya, Dan apa namanya? Terlibat juga dengan industri pariwisata mungkin ya. Apa Ya. sih yang dilakukan oleh PHRI untuk mensupport itu? kita ya terus-terusan selalu memberikan sesuatu yang paling bagus, paling baik untuk member kita, dan juga menjadi satu partner bersama pemerintah dengan properti yang member kita. Nah, kalau untuk Sumatera Utara khususnya? Ya, misalnya kayak kita memberikan suatu solusi tersendiri, misalnya zaman pandemi itu kan memang nggak ada tamu, nggak ada apa, tetapi kan properti harus bayar listrik, harus bayar air, Pengeluaran harus bayar gas. Fiksinya pasti ada ya? Dari kita juga kita mengadakan kerjasama MOU dengan PLN, PAM untuk meringankan beban properti seperti itu. Sampai segitunya PHRI ya? Iya, gitu. Habis itu di dalam masa pandemi pun kita tetap memberikan sertifikasi yang bisa diberikan kepada karyawan di tiap-tiap properti. Ya, sertifikasi misalnya untuk housekeeping, untuk kitchen, untuk service. Nah, itu kita selalu support seperti itu. 1 tahun belakangan ini atau 2 tahun belakangan ini atau seperti apa? Itu selalu terus menerus. Emang selalu ya? Selalu terus menerus. Oke. Kemudian juga kemarin ada pada tahun 2021 ada satu kebijakan, ada undang-undang juga bahwa tiap hotel sama restoran wajib membayar uang kita menggunakan
hak cipta. Kita kan biasa hotel, restoran menggunakan lagu. Oh, ternyata hotel ada itunya juga, hak Iya, itu cipta. kan, iya, itu kan lagu yang kita pergunakan. Oke. Itu kan milik artis. Mm-mm. Nah, itu kan ada satu badan yang mengelola. Oke. Ya, Oke. itu- Ini itu. I'm trying to ini. Ya, itu kan lagu-lagu itu dikelola oleh satu badan atas nama si artis. Manajemennya ya. Iya. Oke. Nah, itu kan tiap-tiap properti yang menggunakan itu harus bayar. Oke. Itu ada di undang-undang. Nah, PHRI berusaha untuk menjembatani agar bebannya jangan terlalu tinggi untuk hotel sama restoran. Kalau boleh tahu itu kira-kira berapa? Itu angkanya Berapaan begitu. sih? Beda-beda sih. Range-nya aja deh. Beda-beda jumlah kamarnya beda, jumlah kursinya beda. Nah, itu yang jadi masuk ke gray area. Yang misalnya di charge dengan jumlah kursi, misalnya restoran jumlah kursi berbeda, tapi kalau misalnya tidak terpenuhi Oke. oleh jumlah pengunjung, dia tetap harus bayar segitu, lagu terus menerus diputar. Itu kan jadi beban tersendiri bagi restoran. Iya, iya. Itu juga beban tersendiri bagi hotel. Misalnya dia di charge jumlah kamarnya 100, harga charge-nya pun segini misalnya. Tapi kamarnya tidak terisi. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu kan berarti jadi beban bagi Ya, untuk properti. bersih-bersihnya. Oke, Nah, oke. PHRI hadir bukan untuk kita tetap pro sama undang-undang, apalagi pemerintah yang backup undang-undang, yang mengeluarkan undang-undangnya. Kita hanya coba menjembatani, tolonglah bebannya jangan terlalu besar dulu. Karena masa itu yang 2021-2022 kita yang baru dari 2020 ke 2021 yang masih terseok-seok, Masih mencoba bangkit ya. mencoba bangkit, Ya, ya. dikasih peraturan seperti itu. Jadi tolonglah ini coba ini kan dulu ya ini. Mungkin dipersedikit ya. Ya, jangan bebannya terlalu. jangan ini. Termasuk juga kayak jadi waktu itu saya juga diundang sama TVRI untuk membahas ini. Nah, ada juga dari teman-teman kita yang artis band yang mengisi di hotel, restoran kan ada dong. Iya, iya. Mereka Di kan launch nyanyi, ya. bukan menyanyikan lagu sendiri kan? Iya, Itu kan lagu-lagu yang betul, udah betul. terkenal. Nah, itu kan juga Nah, harus kalau itu gimana tuh? itu juga bayar. Wah, itu bayar. Iya, harus bayar Oh. menurut peraturan. Dia juga tetap harus I bayar. see. Gitu. Waduh, jadi boleh mention nggak nih? Nggak bisa sembarangan ya. Iya, itu iya, kan karena that's hak the thing. cipta. Iya, Saya iya. hargai itu hak cipta. Oke. Sama seperti orang menciptakan makanan apa, hak cipta dia gitu kan, kita hargai. Oke. Itu juga satu karya seni, kita juga hargai. Tapi hanya saja kita coba kita cari win-win solutionnya seperti apa. Itu aja sih. Dan semuanya at the end of the day itu semuanya ada appreciation-nya ya. Iya, kita Ya. tetap harus bagaimanapun itu satu mahakarya kan, Iya, mahakarya orang. betul. Misalnya kayak lagu siapalah, ya kan, lagunya BTS. Asik, dari sekian banyak Atau artis, lagu beliau ini lagu Seventeen. Soalnya anakku suka Seventeen. kenapa nggak sekalian Stinky ya? Lagu Udah ada dong di zaman itu kan. udah. Stinky, ME, Misalnya aku suka Elvis Presley kan. I love Elvis Presley and Frank Sinatra. Oh, kalau Frank Sinatra ya. Ya, aku suka Elvis Presley, mana-mana juga Elvis. Nah, itu kita putarkan di restoran kita. Kita pun berarti kan menyukai lagu ini. Ya. Nah, itu kita harus bayar ke manajemen yang diwakilkan di Indonesia oleh pihak Elvis Presley-nya. I thought Nggak bisa sembarangan kita Iya. putar-putar itu. seriously selama ini aku ngirainnya kalau misalnya kita punya cafe atau kita punya lounge atau apalah, kita pengen putar lagu Defcos mungkin ya, atau ya itu Frank Sinatra kita pengen putar, ya udah putar aja gitu. Iya, gitu. What? Kita pikir begitu kan. Nah, ini ada yang sedikit random ya. Kita ngobrol tadi apa? Frank Sinatra, Elvis Presley ya. Kita ngobrolnya Defcos dan beliau ngomongnya Blackpink. Blackpink. Nah, Aku suka Blackpink. that's why beliau tadi mentionnya apa? BTS. Coba. BTS, Oke. Seventeen, NCT. Berarti emang suka kan? Suka. Suka ya? Oke. Now, you can actually stand up now.
Boleh. Ngedance-nya BTS tuh gimana caranya? itu nggak tahu. Oh. Nggak tahu, suka lagu aja. Hey, that's an art. That's an art. Dance art. Kalau dance, aku lebih ke ballroom sih. Ballroom. Yes. Mau dicoba? Waltz. Oke, ada yang mau coba? Ini bisa loh. Waltz. Ya karena mungkin satu, aku ngerasa diriku introvert. Ngerasa diri introvert yang, tapi orang bilang, lo nggak introvert loh Mel. Lo tuh, Begini introvert, Lu I tuh- don't think so. lo tuh extrovert. Masa sih? Gue tuh introvert, makanya gue suka lagunya yang ini. Belum tentu, kata dia. Kata si ini kan. Kamu tuh extrovert. Emang? Atau kamu di tengah-tengah. Ambivert. Aduh kacau banget. Begini dibilang introvert. Jadi makanya gini, ada teman begini bilang, Bang, kok IG lu campur-campur banget sih? Kayak ibaratnya orang udah terlibat di asosiasi, udah jadi chef, udah terlibat asosiasi banyak lagi, terus ikut-ikut di saya partai juga, Nah. kayak gini kan. IG lu hancur banget, dicampur aduk, keluarga lah, buku, ini nggak ada sesuatu yang kayak orang lain yang ikut Ya, ini yang Bang, serius. special yang ini sini aja gitu ya. Oh enggak, ya inilah gua. Ya Berarti inilah. fleksibel. Iya. ikut. Fleksibel kalau gitu cobain dulu nih. Ini ada yang asin, ada yang pedas. Seriously. Kalau yang ini kan Oh iya, ini pasti ya pedas gurih. pedas gurih gitu ya. Ini kan pasti gurih manis. Gurih udah dinilai nih sama chefnya. Kan tape tadi katanya. Untung gua ngomongnya tem. Ini Kalau yang pasti itu manis pasti sweet. ya. Ini sweet. Ya. Nah silakan mau dipilih yang Ini mana? aku udah pernah pesen ini. Oh yang ini sama Rina, Iya. Karina. Enak. Rina, ntar gue dikemplak nih. Ini Nggak sopan. yang ini rekomen banget nih. Nah ini enak banget nih kalau ini. Tapi aku kebetulan karena aku nggak terlalu suka yang manis-manis kan ya. Jadi aku lebih suka mungkin yang asin-asin gitu. Oh, oke, Tapi bukan savory. garam di ini enggak ya. Savory, lebih savory. Nah lebih kayak begitu-begitu. Nah sih. itu aku zaman aku belum kuliah, makanan jajanan pasar itu hanya savory aja dimakan. Risol, Iya. panada, Iya deh. apalagi pokoknya yang savory. Tapi begitu udah masuk kuliah, akhirnya palet ini akhirnya kenalan dengan yang sweetnya juga. Nah that's why di Kue seminggu kue. ini, seminggu ini Nah, gitu ya. Kue lapis, kue ini. Aku beneran nggak bisa deh. Bahkan kalau kopi aja, kopi sampai sekarang nggak pernah bisa yang pakai gula sama sekali, nggak bisa. Oh iya, kalau aku pagi Sama sekali nggak bisa. ngopi itu pagi harus yang kopi kalau hitam ya? Kalau kata orang air paret katanya kan. Padahal, actually kopi hitam itu yang paling enak ya sebenarnya Iya. ya. Enak banget itu kalau pagi-pagi cium bau kopi itu baru di brew, taruh di gelas kan baru keluar tuh asapnya kan. Itu dengan Ini pengen pesen jadinya. dengan suasana pagi Agak yang- dingin-dingin gitu ya. Itu kayak enhance mood Semangat kan. ya. Yes, that's the thing. Baru sama beliau ini ada definisi yang tepat soal long black. Beneran. Itu Bukan kayak- americano ya, long black. Itu langsung aduh. Itu betul-betul yang memang nggak salah orang buat itu jadi mood booster ya kan, enhance mood. Memang benar kalau wah baru udah disisip kena di sini kan. Baru Udah kerasa bener ya. Baru dia. Baru hidup dia beneran. boleh cobain silakan chef. Yang mana nih? Yang mana aja boleh. Asal jangan yang mana ya, yang bikin ribet. Contoh Kuning. mic-nya jangan dicoba. Yang kuning kita coba. Yang kuning boleh. Nah, kuinin. Kuning. Dicobain nih, kunin. Salah mulu gua. kunin. Aduh, Nah, lagi dicobain nih sama Chef Melky. Nyam. ini pasti enak nih. Nah, ini paletnya udah berubah-berubah, jadi pasti enak. Tuh, nyam. Chef boleh di endorse ya? Katanya yang jujur, Chef. Memang enak. Tuh, emang enak. Alhamdulillah. Tuh kan jungkit tuh dia. Tuh, dia sebenarnya chefnya juga tuh, tapi nggak Memang mau enak, dibilang mau chef. diapain? Nah, lo.
Jangan basa-basi. Loh, mau nambah gak enak. Nanti kelihatan banget. Ceritanya. Nanti aja setelah di-cut ini baru nambah. Jangan dibilang dong, nanti aja kalau udah di-cut. Aduh astaga. Oke, dari sekian banyak pengalaman yang udah dijalani mulai dari train, terus jadi chef, terus akhirnya jadi seorang executive chef, terus punya restoran yang luar biasa gede gitu ya. Amin. Adakah satu pengalaman yang tidak terlupakan selama menjadi seorang chef? Mulai dari ini deh, kalau pengalaman banyak ya. Mulai dari komi apa. Jadi di dunia kuliner dapur ini kita punya satu tingkatan karir. Start dari komi, kemudian demi chef, chef de partie, sous chef, baru chef. Oke. Nah, itu ya sama hierarki kayak tentara itu sama. Itu grading ya? Itu gradingnya. Nah, zaman aku masih kerja di Areduta di Hyatt, itu karena aku di Bangket paling sering catering. That's why aku tuh attached banget sama catering. Jadi kalau ditanya, Bang, lu suka ngelola restoran atau catering? Gue sih suka catering sih, lebih cenderung arah orang caterer. Kenapa itu? Dibanding restoran katanya. Nggak tahu kayak apa ya? Lebih ini aja ke catering, mungkin dari dulu tuh lebih sering disuruh catering keluar outside catering gitu sama itu. Dan aku sering juga catering handle ambassador di Jakarta. Itu langganan kita tuh, klien kita tuh ambassador Jerman, Inggris, US Embassy, kemudian Belanda, Dutch, kemudian Austria. Nah itu paling sering kita handle. Kadang-kadang aku handle sendiri ke mereka. Kalau mereka misalnya cuma tamunya 10 orang, biasanya cuma satu cook aja udah bisa handle. Cukup untuk handle 10. Itu nggak ribet sama sekali ya? Enggak. Karena pokoknya kalau preparationnya sudah benar, hasilnya insya Allah tetap benar sih. Yang penting preparationnya, karena preparation yang baik adalah kemenangan terindah. Asik. Filosofi baru. Nah, itu La Vittoria amala preparazione nih. asik. Sumpah nggak ngerti gua. Jadi persiapan yang matang adalah kemenangan yang terindah. Oke. Tuh. Dan itu yang terjadi. Iya, kalau misalnya preparation udah benar, kalau kita bilang bahasa Perancisnya mise en place, itu mise en place kalau di Inggris kan on the place gitu. On the place, Udah gini. Jadi kita kalau misalnya kerja itu udah buat mise en place, potongan ini taruh sini, ini di slice taruh sini, ini semua taruh sini. Jadi pas waktu tamu datang kita udah tinggal range aja. Nggak seribet itu ya berarti mau jadi, seberapa banyak juga. Jadi dan aku juga sering catering ke Istana Merdeka. Wow, ini tepuk tangannya dong. Ini achievement yang luar biasa ini. Handle langsung presiden breakfast. Pada saat itu apa? Pak Jokowi kah? Aku 2 presiden aku handle. Almarhum B.J. Habibie sama almarhum Abdurrahman Wahid. 2 presiden aku handle. Jadi tahun 90-an kan. Itu favorite foodnya apa? Boleh tahu nggak? Itu aku Ini breakfast. suri-suri. Breakfast sebenarnya. Makanan breakfast itu kita seminggu tiap hari datang ke istana selama seminggu. Jadi aku datang malam itu sudah prepare makanan untuk berangkat breakfast. Apapun makanan breakfast lah, ada omelet station, ada nasi, beda-beda tiap hari. Ada nasi uduk misalnya hari ini, kemudian ada dessertnya, ada buah-buah potongnya, kemudian ada jusnya, siapin semuanya. Aku siapin satu kotak, jam 3 kita bangun pagi, untuk turun ke bawah, itu kan kita biasanya di entitle satu kamar untuk kita nginep di situ di hotel karena besok harus berangkat ke istana. Kita siapin makanan yang mau kita bawa. Jam 4 kita harus sudah keluar hotel. Karena presiden jam 5 habis subuh dia sudah jalan pagi. Kita sebelum jam 5 harus sudah sampai di istana. Sampai istana kita prepare mana omelet station, mana ini, mana jus, mana itu, mana ini, kita udah handle. Nah, ada satu kejadian salah menempatkan di dalam catering box itu kan ada storiesnya. Nah,
kita menempatkan jusnya itu di bawah. Terus ada saat itu menunya bubur ayam. Bubur ayam. Itu bubur ayam Jakarta atau bubur ayam? Bubur ayam Jakarta. Oke. Nah, jadi pada saat kita udah setup begini, saya lihat satu jus, itu jus melon. Saya ingat jus melon. Jus melon kan warna hijau ya? Ya. Ini kok jusnya warna coklat? Wah, ini jus kecampur apa? Coklat ya. Dah. Ambil rasa dong. Asin bener. Rupanya dia ketumpah kecap asin yang dari bubur di stories atasnya. Ya kan? Jadi Kacau. itu kan makanan kan udah dikirim ke ruang presiden, kamar presiden. Iya. Nah makanan itu masing-masing ada untuk dokter presiden, ada untuk kepala Ajudan rumah dan tangga segala istana, macamnya ya? Oke. ada komandan pas pampres, ada untuk presiden, dan itu masing-masing. Terus nasib si kecampur itu Itu gimana? kan jus itu udah berangkat dong tadi, karena udah tinggal setengah ini jusnya. Astaga. Nah, udah ketinggal setengah. Yang teman saya yang siram tadi, dia nggak dirasa. Nggak lihat, taruh aja. Angkat sana. Saya bilang, Ini saya kacau. bilang, lo lari sana. Kalau lo nggak dapat ini jus, ini gawat ini. Aduh, ini jus rasa apa begitu? Kebayang nggak kalau itu diminum sama presiden? Jusnya rasa asin. Aduh, luar biasa. Terus selesai. Jadi itu salah satu cerita catering. Kenapa saya suka catering? Kenapa aku suka catering? Ada satu tempat lagi satu klien kita, rumah besar mewah, tapi dia nggak punya oven. Saya bilang, rumah segede gaban begini, dia nggak punya oven. Mungkin nggak tahu fungsinya kali. Nggak. Sementara ini ada menu, dia 10 orang, itu menunya itu ada ikan dan mesti mentah harus kita masak Oke. di dalam oven, bukan yang pakai pan. Kalau pakai pan, pembantunya punya juga punya sih. Ya kan nggak mungkin di situ juga. Nah akhirnya termasuk ada roti. Kan biasa dong kalau makanan western kan makan roti dulu pakai Di butter, toast, oke. ya kan? Nah, roti mana sini gimana cuy kalau nggak ada oven? Dia masak roti dingin, ya kan? Jadi Nah, itu? kami kan bawa catering box. Bawa catering box itu bahannya kan stainless steel. Nah akhirnya kita akalin, kita pakai pemanas kita sterno itu. Oh my god. Pakai. Sterno itu kita masukkan 10 ke dalam catering box itu, tutup dia selama 15 menit, itu dia berubah jadi oven. Roti-roti itu kita masukin. Itu bisa ya? Iya. Jadi itu ilmu yang tiba-tiba datang gitu loh. Maksudnya ilham yang tiba-tiba datang, kita harus handle kejadian ini. Karena the show must Harus go on. ada fast solution ya? Iya, the show must go on kan. Yes. Roti ini harus datang hangat ke meja dia. Dia nggak punya oven. Gimana solving problemnya? Ya ini. Termasuk tadi ikan dia. Gimana caranya? Tahu saving dish? Yes. Ya, waktu kita datang ke hotel kita buka itu besi. Itu kan Ben Mary sebenarnya. Dihangatkan pakai air. Di bawahnya itu kalau nggak either itu listrik, dia pakai sterno itu juga. Nah, di bawahnya itu bisa menampung sampai 5 sterno. Udah? Nyalakan 5-5-nya. Itu dia mendidih itu. Itu juga kita jadiin oven. Ikannya kita masak dalam saving dish. Solusi untuk Anda yang tidak mempunyai oven di rumah. Silakan hubungi Chef Melky langsung di Warung Ijo Excellence ya pemirsa. Oke. Jadi itu kayak solusi yang tiba-tiba ada. Tapi Nggak diajarin di sekolah. nggak ada. ternyata jadi chef itu harus pinter ya. Iya. Nah sekarang ini harus cepat. Satu kata kalau disebut chef, tell me, apa itu chef? Ya kepala sih. Bos. Bos. Chief. Oke. Tapi untuk jadi seorang chef, tidak sekedar tiba-tiba kamu juara apa, kamu jadi chef, enggak. So, Jadi itu butuh proses. Dan aku termasuk orang yang appreciate proses dibanding goal. Prosesnya lebih diutamakan. berapa lama waktu itu? Kalau boleh tahu. Sampai up till this point Sampai hari ini nggak ngerasa jadi ini sih, masih berproses. Masih berproses.
sih. Masih progres. Ini adalah orang yang menghargai, belajar, tidak pernah berhenti dan tidak pernah stop dengan yang namanya waktu ya. Last portnya belum. Pelabuhan terakhir itu tetap belum kita sampai. Masih terus belajar. Terus karena kita diajarkan, ditekankan bahwa jadi seorang chef itu bukan hanya kamu bisa masak aja, tapi kamu bisa handle karyawan kamu, bisa handle cost control, kamu bisa jadi seorang sales marketing juga. Kamu juga harus bisa sedikit ilmu IT zaman sekarang ya, ilmu teknologi, karena pemesanan barang udah pakai online. Udah adjust ke sana ya. Kamu harus bisa menjadi orang yang punya communication skill yang bagus, karena nggak mungkin kita terus-terusan di belakang terus, kita harus ketemu dengan tamu. Communication skill, terus kita harus punya negotiation skill yang bagus. Negosiasinya kemana? Misalnya ke HRD, naikin dong gaji anak buah gue, ataupun datang ke GM, ke owner, negotiation gaji. Aku pengen ya jadi ini ya, bawahannya Mas Melki. Iya kan? Dia dealingnya oke banget ya. Negotiation ke supplier. Dia jual harga misalnya 50.000, nggak mau gue 30.000. Nah, jadi untuk menjadi seorang executive chef atau chef yang baik itu harus punya dari chef is everything gitu loh. Everything. Bukan hanya dia karena dia bekerja di dapur aja, tapi juga ya dia harus jadi marketer sendiri, dia harus jual produk dia. Dan manajemen skillnya juga dia harus bisa segala-galanya lah. Jadi ya misalnya di luar sah-sah aja, di luar mau gue chef. Iya, nggak apa-apa, lo mau pakai chef nggak apa-apa, nggak ada yang monggo mas, monggo. Iya, cuman harus dibungkus dengan yang tadi gitu. Skillnya itu harus lengkap yang seperti hard skillnya juga ada, soft skillnya juga ada, ya seperti itulah. Nah, kalau bergerak di bidang hospitality, satu kata hospitality adalah aksi atau salah satu bentuk aksi, bentuk peduli dan kasih sayang kita kepada orang lain. Kok baik banget ya? Iya, karena kita peduli sama orang lain. Kita harus ramah. Hospitality itu ramah tamahan, kesantunan, dan secara kontinuitas kita melakukan satu kebijakan yang memudahkan orang, memberi kesenangan kepada orang. Bersikap ramah mungkin ya? Iya, termasuk ya bukan hanya sifat ramah kesantunan tadi ya, misalnya bentuk safety, keamanan. Kita memastikan dia aman, tinggal di tempat kita, makan di tempat kita. Itu bentuk hospitality. Itu kita memastikan tidak terjadi apa-apa sama dia. Makanya kita buat ada regulasi peraturan agar tamunya aman. Itu kan bentuk hospitality. Nah itu makanya saya katakan sama teman-teman, hospitality itu bukan hanya kita yang bekerja di bidang hospitality atau pariwisata saja. Di luar itu juga banyak hospitality. Justru harus menyentuh ke grassroots, ke akar rumput, agar kita semua paham apa hospitality itu. Yang kita mau ini kan hospitality awareness gitu loh. Kan tadi makanya tak bilang hospitality itu ada kalau saya percaya, kamu percaya. Nah, ini tadi kita baru dapat ilmu baru nih dari seorang chef Melki. Nah, kalau si tamunya ngerasa nggak safe mungkin ya. Iya. Tapi si apa namanya? Kalau di hotel kita bilangnya apa ya? Sales manajernya mungkin ya. Sales manajernya mungkin ngerasanya gue udah kasih service yang bagus, yang baik, tapi kenapa nih orang masih ngedumel ya gitu. Ya. Nah, berarti itu terms of hospitality-nya nggak dapet gitu. Belum terjadi bentuk hospitality-nya. Dia hanya eksis ketika dua belah pihak itu saling percaya. Ada trust di situ ya. Begitu itu terjadi, itu connect, itu bahkan long lasting. Nice. Nah, hospitality pasti connect dengan yang namanya pariwisata. Ya. Nah, menanggapi pariwisata yang ada di Sumatera Utara, ini gimana nih point of view-nya nih? Ini kita lagi mencoba bangkit kembali setelah tiarap 2 tahun. Ya, indikator angkanya sih belum sangat signifikan, tetapi dari tingkat jumlah hunian yang ada di hotel di Kota Medan itu mengalami peningkatan. Ya, itu dari banyak kita interview teman-teman, okupansi berapa? Hampir rata-rata 90, 100, 90, 100. Luar biasa dong. Ya kan, kalau dibanding dengan 2020, 2021, ya kan, masuk ke 2022
pelan-pelan udah mulai belum event udah diselenggarakan oleh pihak pemerintah sama swasta, ya kan ada Ya acara-acara. itu kebanyakan dari corporate kah atau dari government kah gitu? Ya, dua belah pihak gitu loh. Ada corporate, ada government, ada sosial, ya kan. Udah ada orang mengadakan So walk in juga termasuk ya? walk-in, wedding event, apa segala macam. Ya, walaupun memang belum achieve seperti pra pandemi, tapi setidaknya inilah satu bentuk nilai-nilai yang bagus. Kita berharap forecast ke depan 2023 ini sampai 2004 seterusnya itu akan lebih bagus, apalagi banyak event pariwisata yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara, termasuk Utara, itu ya. yang F1 H2O itu loh, yang speedboat yang di Danau Toba itu nanti. Nah, itu dia tuh. Itu event besar nasional ya. Iya. Itu akan Mudah-mudahan lah. membuat jumlah wisatawan datang, Meningkat ya. Datang tingkat hunian bukan hanya yang di sekitar Danau Tobanya, tapi juga pasti juga masuk ke Kota Medan. Karena pasti ada transit ya. Iya, pasti ada transit dan itu bahkan mendatangkan pendapatan daerah dong untuk Ya. kota-kota kita. Nah, itu kita harap ekonominya tumbuh dan tadi ekonomi kreatifnya juga semakin tumbuh, termasuk UMKM, karena saya ini sebagai penunjang. Seperti kita tahu bahwa selama pandemi UMKM ini yang membantu kita, itu yang membackup kita. Betul sekali. betul. Jadi PHRI dan juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata juga pasti Ya. akan meningkatkan yang namanya global pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan. Amin. Ya, amin. Dan juga mudah-mudahan Chef Melky yang baru ada surprise yang baru dari Chef Melky nanti. Dalam waktu mungkin 3 bulan, 6 bulan. Kita cek nanti ya. Mudah-mudahan Warung Ijo Excellence-nya Amin. tetap sukses. Dan juga teman-teman Abituren Talk, terima kasih banyak yang sudah ngobrol-ngobrol bareng kita di ngobrol-ngobrol santai dan menikmati dulu ini tampilannya. Kalau mau menikmati langsung silakan mampir ya. Silakan mampir ke Juri Indie Bar boleh. Terus ada Kunin marah nih orang. Kunin. Aduh dimarahin gua. Kunin Kitchen ya. Ada juga Markas 7, silahkan mampir ya. Jangan ragu-ragu, makanannya luar biasa. Udah di taste langsung Ya. oleh seorang executive chef dan juga culinary expert seorang Chef Melky Waas. Dan kita akan balik lagi dengan topik yang lebih menarik lagi ya teman-teman Abituren Talk. Jangan kemana-mana, sekarang boleh kemana-mana, tapi nanti balik lagi ya. Oke, kita balik dulu, mau makan siang.